Kalian tahu gak sih bahwasanya ada seorang pendakwah, ada seorang ustadz yang berhasil mendakwahkan sebuah suku di pedalaman Papua, tepatnya itu di Wamena. Ustadz tersebut menggunakan cara dakwah yang unik, yaitu menggunakan sabun mandi. Bagaimana ceritanya? Inilah kisah Ustadz Fadlan Garamatan. Ustadz Fadlan Garamatan sendiri adalah ustadz yang berasal dari Papua. Dia salah satu ustadz yang cukup terkenal dengan cerita dakwahnya. Pernah di suatu hari ketika dia berdakwah, dia dilempari tombak sehingga terkena bagian betisnya. Tetapi Ustadz Fadlan Garamatan sendiri tetap bersabar ketika menjalani dakwahnya walaupun dia harus menghadapi banyak rintangan. Dia disebut Ustadz Sabun gara-gara ada pengalaman dakwahnya yang ketika dia berdakwah, dia mengajarkan mandi dengan menggunakan sabun. Semua bermula ketika Ustadz Fadlan Garamatan berserta 19 temannya itu menuju ke Wamena untuk berdakwah. Mereka membawa sabun mandi dan sampo yang banyak. Mereka juga membawa sikat gigi, odol, dan pakaian layak pakai 7 karung. Ketika mereka sudah sampai ke Wamena, mereka melihat penduduk di sana itu masih bisa dibilang kotor. Mereka kotor, bau, masih suka mabuk-mabukan, bahkan beberapa dari mereka tuh berpakaian seadanya, bahkan ada yang bertelanjang itu. Mereka juga ketika mandi mereka tidak menggunakan air, mereka menggunakan lemak minyak babi. Itu menunjukkan bagaimana mereka tuh adalah masyarakat yang sangat kotor gitu. Ustadz Fadlan Garamatan sendiri mencoba memulai berdakwah, dimulai dengan kepala sukunya. Ustadz Fadlan Garamatan mengajak kepala suku tersebut untuk mandi di sungai. Setelah mandi di sungai, Ustadz Fadlan Garamatan kemudian mengajarkan bagaimana memakai sabun dan sampo. Ketika memakai sampo, busa sampo yang ada di kepala suku itu jatuh ke hidungnya. Kemudian kepala suku itu tampaknya baru pertama kali mencium bau wangi sewangi itu. Ketika akan dibilas, kepala suku tersebut pergi dari tempat itu karena dia sangat suka dengan baunya dan tidak mau dibilas. Kemudian busa sabun dan sampo yang ada di tubuhnya itu mengering karena sinar matahari. Hari selanjutnya, kepala suku itu masih tetap mandi dengan Ustadz Fadlan Garamatan, tetapi kepala suku itu masih tidak mau dibilas. Tiba-tiba datanglah hujan dan ketika itu akhirnya sabun dan samponya yang akhirnya terbilas dengan air hujan tersebut. Setelah itu kepala suku tersebut pergi ke rumahnya dan tertidur dengan sangat-sangat nyenyak. Dan pada keesokan harinya kepala suku itu mengajak seluruh warganya untuk belajar mandi ke Ustadz Fadlan Garamatan. Tercatat ada 3.712 orang yang ingin belajar mandi. Setelah itu Ustadz Fadlan Garamatan mengajarkan warga suku itu untuk mandi dari pagi sampai zuhur. Ketika tiba waktu zuhur, Ustadz Fadlan Garamatan dan teman-temannya itu izin untuk salat zuhur kepada masyarakat yang ada di situ. Ustadz Fadlan Garamatan kemudian pergi bersama teman-temannya itu salat zuhur. Nah, di sana mereka salat zuhur itu di atas panggung. Soalnya di sana tanahnya kotor-kotor kan. Nah, kemudian ketika mereka sudah naik ke atas panggung, kemudian mereka melaksanakan sholat zuhur. Nah, ketika mereka sedang melaksanakan sholat zuhur nih, tiba-tiba warga-warga suku itu kemudian melihat mereka, kemudian mengelilingi panggung tersebut. Nah, setelah selesai sholat, kepala suku itu langsung lompat ke atas panggung itu. Kemudian kepala suku itu bertanya tentang apa yang dilakukan Ustadz Fadlan Garamatan beserta teman-temannya tadi. Ustadz Fadlan Garamatan sendiri itu kemudian menjelaskan bahwasanya mereka semua itu adalah agamanya Islam dan mereka itu diajarkan untuk menghadap kepada Tuhan mereka untuk menyembah Tuhan mereka gitu. Nah, kemudian kepala suku tersebut bertanya lagi, kenapa kok tadi mereka Ustadz Fadlan Garamatan dan beserta teman-temannya itu berdiri sambil bicara gitu, kemudian membungkukkan badan sambil bicara-bicara dan mencium tanah sambil bicara-bicara, kemudian menghadap ke kanan dan ke kiri itu sambil bicara-bicara. Kemudian Ustadz Fadlan Garamatan kemudian menjelaskan dengan penjelasan yang simpel dan gak terlalu rumit gitu. Ketika mereka berdiri sambil bicara-bicara, kepala suku itu menanyakan kenapa mereka itu takbiratul ihram dan berdiri tegak itu. Kemudian mengapa mereka bersedekap. Nah, Ustadz Fadlan Garamatan itu menjelaskan bahwasanya ketika mereka berdiri, mereka itu akan pasrah sepenuhnya dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kiri mereka itu menutup dada mereka karena malu dan tangan kanan mereka itu menutup dada dan tangan kiri karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah titik pasrah seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian Ustadz Fadlan Garamatan menjelaskan apa arti dari ruku gitu. Nah, ruku, ketika Ustadz Fadlan menjelaskan arti ruku, Ustadz Fadlan
mengatakan bahwasanya ketika kita ruku, kita melihat tanah, kita melihat pasir, kita melihat rumput, kita melihat apa fasilitas yang sudah disediakan Allah di bumi ini untuk mendukung rezeki kita, untuk mendukung kehidupan kita gitu. Nah, kemudian ketika Ustadz Fadlan Garmatan mengartikan gerakan sujud, Ustadz Fadlan Garmatan itu berkata bahwasanya ketika kita sujud, kita sedang menangisi dosa-dosa kita, kita sedang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita Ustadz Fadlan Garmatan itu menjelaskan tentang arti salam, yaitu menghadap ke kanan dan menghadap ke kiri sambil bicara-bicara, Ustadz Fadlan Garmatan itu memberi pernyataan bahwasanya ketika kita salam ke kanan, kita sedang melihat warga yang tidak mengerti caranya mandi, dan itulah tugas kita sebagai muslim untuk mengajarkan mereka mandi. Kemudian kita melihat warga-warga yang masih belum berpakaian, maka itulah tugas kita sebagai muslim untuk memberi mereka pakaian. Dan ketika kita melihat ke kiri, kita melihat warga-warga yang belum mengenal Allah dan Rasulnya, belum mengenal risalah Islam, dan itulah tugas kita sebagai muslim untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Setelah mendengar penjelasan simpel dari Ustadz Fadlan Garmatan tadi, kepala suku tersebut kemudian langsung menyuruh seluruh warganya untuk mengikuti agama Islam. Dan disitulah Ustadz Fadlan Garmatan beserta teman-temannya itu langsung sujud syukur. Nah, setelah itu kemudian Ustadz Fadlan Garmatan membimbing warga suku itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan akhirnya 3.712 orang tadi yang awalnya cuma belajar mandi, akhirnya masuk Islam. Inilah yang membuat Ustadz Fadlan Garmatan itu terkenal dengan kisahnya tersebut. Bagaimana dia mendapat julukan Ustadz Sabun dari kisahnya tersebut. Dan kita bisa belajar dari kisahnya Ustadz Fadlan Garmatan bahwasanya Islam itu mengajarkan kebersihan. Islam itu juga mengajarkan keindahan. Allah sendiri itu menyukai orang-orang yang membersihkan diri mereka sendiri. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Dan sebagai muslim yang taat, kita seharusnya menjaga kebersihan, keindahan diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Inilah hikmah yang saya bisa sampaikan dan saya bisa pelajari dari kisahnya Ustadz Fadlan Garmatan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kisah ini dan semoga bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Bisa sampai sini saja videonya. Jika ada kesalahan itu murni dari saya, jika ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.